Halo, kedengaran? Siap, kedengeran. Oke. Sorry ya, suaraku agak-agak aneh, soalnya tenggorokannya lagi nggak baik-baik saja. Jadi, sabar ya, kita mulai. Aku share screen aja dulu ya. Hmm, oke, sudah nampak screen-nya? Siap, udah. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar Human Computer Interaction dengan saya, Melvin Goh. Dan kalau saya akan mulai dengan menjelaskan materi-materi awalnya, jadi basic-basicnya dulu deh. Nanti baru kalau saya akan lebih menjelaskan di latihan soalnya, atau contoh soalnya gitu. Nah, ini ada beberapa topik nih ya. Ya, kalau aku akan bahas satu-satu. Ya, pertama ada yang Eight Golden Rule dari Schneiderman, terus ada Design Principle and Usability Goal, ada Interaction Design, ada Cognitive, Social Interaction, Emotional Interaction, sama Interaction sama Interface. Nanti ini latihan soalnya bakal dibahas sama host ya. Jadi kita mulai aja dulu yang pertama ya. Yang pertama ini Schneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design. Ini ada beberapa kisi-kisi bilang keluar, ada yang bilang nggak ada. Tapi aku masukin aja, soalnya banyak yang bahas juga sih di kelas ini ya kan. Untuk Eight Golden Rules-nya, jadi ini intinya ada 8 rules. Yang pertama itu strive for consistency. Yang kedua ada enable frequent users to use shortcuts. Yang ketiga ada offer informative feedback. Yang keempat ada design dialogue to yield closure. Yang kelima ada offer simple error handling. Yang keenam itu permit easy reversal of actions. Ketujuh support internal locus of control. Dan yang terakhir itu reduce short-term memory load. Nah, ini aku akan jelasin satu-satu ya. Biar nanti pas ujian kalaupun dikeluarin bisa langsung jelasin aja lah. Nanti kasih tahu kayak strive for consistency itu di bagian ini ngapain gitu. Nah, yang pertama ini yang strive for consistency. Dia bilang ini keep the design uniform across the interface. Elements that perform similar tasks should look and behave similarly. Artinya desainnya harus konsisten biar sistem kita ini lebih mudah dipelajari gitu. Contohnya kayak kita pakai Google Form nih ya kan. Tombol submitnya pasti semua tombol submitnya sama gitu. Submit next gitu. Nah, next itu ada yang enable frequent users to use shortcuts, di mana intinya ini kita buat web kita lebih gampang dinavigasi, bisa pakai shortcut-shortcut aja. Kayak contoh di sini kita kan bisa kayak kontrol apa namanya, control shift tab atau control tab itu buat bolak-balik tab ya kan. Cuman aku lagi share screen jadi gak keluar dia. Nextnya ada offer informative feedback. Yang dimana dibilang, every user action should get a response, whether it's simple click or complex task. Feedback helps user know the system is responding and working properly. Artinya, kita tiap melakukan sesuatu nih di sistemnya kan, kita harus dapat sebuah feedback, ada responsnya gitu. Kayak contoh, kita ada pencet nih, kita ada pencet tombol di sini lah. Atau kita lagi nge-hover nih, dia pasti ada animasinya gitu nih. Ini artinya sedang apa kita sedang melakukan sesuatu nih, sistemnya ada kasih feedback gitu. Nah, next itu ada design dialogue to yield closure. Ini agak panjang, tapi intinya itu kita harus kasih usernya feedback tiap selesai satu task. Jadi contohnya kita mau buka kayak Google Drive gitu kan. Kita mau masukin, kita kayak mau masukin file gitu kan. Nanti di bawah sini bakal ada uploading gitu. Kalau udah siap, dia bakal bilang upload complete gitu. Nah, pas gara-gara ada upload complete ini, kita user rasanya kayak, oh udah siap, udah tahu bakal siap, udah siap atau gimana gitu. Nextnya itu ada yang over simple error handling. Ini kita artinya kita sebisa mungkin kita desain sistem kita nggak error. Tapi kalaupun error, kita harus kasih usernya gampang buat benerin errornya gitu. Ini agak susah dicontohin sih. Jadi biasa jarang pakai yang ini. Terus ada next, ada permit easy reversal of actions. Di mana ini intinya itu kita bikin fitur undo. Kayak contoh ada back button gitu lah di satu website. Nextnya ini support internal locus of control. Ini
biasanya lebih sering apa namanya nih? Coba. Ini biasa lebih sering susah gara-gara banyak web itu kayak maksa kita melakukan sesuatu gitu. Kalau ini support internal locus of control, dia artinya usernya atau kitanya itu harus dalam kontrol. Kita jangan maksa kayak contoh kita buka ini kan, kita wajib pencet dashboard atau pencet core gitu. Dia nggak harus gitu. Dan yang terakhir ada reduce short-term memory load, di mana don't make users remember info from one screen to another. Keep key info visible and easy to access. Yang penting buat info pentingnya mudah dilihat. Jadi kayak kalau ada info penting gitu, jangan hilang dari screen-nya. Kayak contoh di sini kan, kita mau scroll kemana-mana pun tetap ada gini role-nya atau apa-nya gitu. By the way, aku kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan, tolong bilang ya. Sama kalau ada pertanyaan untuk bagian ini, boleh langsung tanya aja dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke next-nya ya. Untuk next-nya, design principle and usability goals. Ini udah mulai masuk ke yang banyak kisi-kisi ada ya. Design principle sama usability goal ini kebanyakan cuma hafalan poin, terus nanti kita yapping poinnya itu tentang apa aja ya. Yang pertama, design principles itu ada visibility, feedback, constraints, consistency, sama affordance. Kalau usability goals ada effective to use, efficient to use, safe to use, having good utility, easy to learn, sama easy to remember how to use. Nah, di sini aku ada bikin explanation-nya di Notion-nya. Jadi kalau kalian mau hafal aja gini, terus Yaping bisa langsung hafal aja di sini. Nanti Yaping sendiri. Kalau masih butuh penjelasan ada di sini. Yang pertama, saya baru jelasin lah sedikit-sedikit ya. Untuk visibility, pertama itu kayak user should always be able to see what options or actions are available. Important features must be clearly visible. Contohnya di sini aku udah bikin. In a music app like Spotify, the play, pause, and next button are always visible at the bottom. Oh ya, aku udah buka di Spotify. Nih, kita mau scroll kemanapun, kita tetap bisa play, next, play, pause, next, back, atau shuffle. Jadi kita mau scroll ke bawah, scroll ke atas. Kita pun bisa play dari atas sini. Ini playnya mau di sini tetap ada, mau turun juga tetap ada. Ini salah satu dari contoh visibility ya. Next itu feedback. Ini mirip yang A Golden Rule tadi. The system should respond to our user action so they know something is happening. Seperti kita klik submit, ada loadingnya atau ada suksesnya. Ini ada juga tadi di A Golden Rule ya. Yang ketiga ada constraints. Limit the user's choices to prevent errors and guide them in the right direction. Nah, ini mungkin agak bingung karena tadi ada dibilang kita jangan maksain user melakukan sesuatu kan. Terus kenapa di sini ini limit the user's choice? Itu bukan artinya kita, oh maksa user harus A, B, C. Ini artinya kayak kita nge-guide usernya biar dia nggak salah tekan gitu. Contohnya, a disabled next button and sign up form still inactive until all required fields are filled. Kayak contohnya kita bikin form nih. Terus kalau semuanya belum ada jawaban kan, kita nggak bisa pencet submit. Nah, itu salah satu contohnya lah. Next itu ada konsistensi. Kita harus keep design elements uniform across the app atau website. Contohnya, semua back button, icon, sama warnanya sama gitu di satu app atau satu website gitu. Yang terakhir itu ada affordance, di mana design elements should suggest how they can be used by their shape, color, or icon. A button that looks raised or has a shadow shows it can be clicked. Jadi kita harus bikinnya nampak yang mana bisa diklik, yang mana nggak bisa diklik gitu. Kayak contoh di sini kita lewatin nih, ada highlight birunya kan, artinya dia bisa diklik. Terus di sini nggak ada highlight apa-apa nih, kita klik nggak keluar apa-apa. Bilang nih, kita klik nggak keluar apa-apa dia. Kalau kita klik yang di sini, nanti muncul tab barunya. Oke, next ini usability goals, ada beberapa. Kebanyakan self-explanatory sih, jadi dibaca udah ada penjelasannya langsung. Pertama, effectiveness, ya effective to use, kita pakainya efektif gitu kan. Efficiency, efficient to use, pakainya efficient. Safety, ya sama, kita pakainya aman. Having good utility, ada learnability, itu gampang dipelajari. Sama memorability, easy to remember, gampang diingat. Untuk ini ada yang
Mau tanya, soalnya ini kemungkinan besar keluar ini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke topik berikutnya lah ya. Oke, next ini ada interaction design. Apa itu interaction design? Interaction design, design adalah designing how users interact with digital systems like websites, apps, or devices in a way that's intuitive, efficient, and enjoyable. Jadi intinya kita mau ngedesain sesuatu ini, kita harus bikin desain kita ini gampang dipakai gitu lah. Jadi enak buat dipakai, jangan bikin frustrasi gitu lah. Nah, dari kita tahu ini kita bakal frustrasi atau nggak pakainya, ada yang namanya good sama poor design di sini. Di mana good design itu dia user friendly, intuitive, sama efficient. Kalau poor design dia confusing, frustrating, atau inefficient. Ini ada tabel panjangnya di Be My. Kalau nanti mau, saya bakal update lagi notionnya, aku taruh ke dalam deh tabelnya deh. Cuman intinya good design itu yang bikin kita enak pakai, poor design itu yang bikin webnya frustrating lah, gak enak gitu dipakai. Untuk interaction design, kalau ada ditanya kan, siapa yang involved buat interaction design ini, siapa yang terlibat. Pertama, yang kedua paling penting ada designer sama developer. Yang terakhir ada multidisciplinary teams. Ini apa? Ini bisa banyak ya. Salah satu contoh yang sering dipakai sekarang itu psikolog. Nah, mereka pakai teknik-teknik psikologi nih buat bikin websitenya lebih menarik atau ya contoh lebih addicting, contohnya TikTok gitu. Itu kan mereka ada psikolognya juga. Nextnya apa tujuan kita? Simple sih, make a usable and enjoyable product. Kita bikin produk yang dapat dipakai dan enak buat dipakai. Next ini ada types of interaction design. Jenis-jenis interaction design. Pertama, dia ada instructing, yaitu the user instruct the system through tapping, clicking, or typing. Contohnya kita pencet buy now di Shopee gitu lah. Untuk Shopee. Dan ya ada. Ini apa itu? Oh ya, contoh kita mau beli nih. Kita pencet beli ini, artinya kita instruct Shopee-nya, kita mau beli. Kita kasih tahu Shopee-nya nih, aku mau beli gitu. Itu instructing namanya. Next itu ada conversing. The system response to the user. Ini pasti paling sering dipakai ya. Pakai chatbot ya kayak ChatGPT gitu lah, ChatGPT, Gemini itu salah satu yang paling gampang. Kalau nggak sekarang Shopee juga ada yang kayak nih chat-chat kayak gini nih. Nah ini juga kalau ada chatbot Shopee juga bisa dibilang conversing. Next ada manipulating yang user interact with digital object as if they were physical. Nah ini biasanya ada di apa namanya ada di app atau website HP gitu. Salah satu contohnya itu nge-swipe lewat produk kayak ada dia ada feel apa sih namanya? Feel dia fisikal gitu. Kita kan nge-swipe itu sesuatu yang kita lakukan dengan barang biasa yang bukan layar gitu lah ya kan. Cuman gesturnya kita bawa ke layar. Kayak kita lagi baca buku kita kan nge-swipe gitu. Terus kita pakai Amazon Kindle contohnya, kita juga nge-swipe. Jadi masih sama pola gestur apa tangannya. Next ada exploring, di mana user navigate and discover content using a visual interface. This often include map, images, galleries, menu, or product filters. Contohnya browsing product categories. Ya, di sini ini artinya kayak webnya didesain buat kita bisa explore gitu. Dia ada katalognya. Biasanya di sini ada kayak nih. Dia ada kayak gini, have aksesoris, kita mau cari apa. Nanti keluar semua, Masih kita Kak, bisa ini bawa pencet. mulai kan Kak? Ya masih lumayan baru. Oh ya udah oke. Kita bisa pencet-pencet nih di sini contohnya. Kita mau explore handphone accessories. Nanti dia bakal keluar nih untuk accessories. Oke. Last, responding. The system automatically reacts or gives feedback to the user actions. Contohnya, a pop-up after purchasing a product in Tokopedia. Ya, kita udah habis beli kan, nanti keluar top-up. Mohon bayar. Atau enggak, kita udah bayar, nanti dia bakal bilang, apa? eh, Pembayaran berhasil atau gimana gitu. Itu salah satu contoh dari responding. Ini kemungkinan besar bakal keluar. Jadi paling ingat beberapa lah ya, buat nanti kita typing di dalam UTS-nya. Nanti harusnya cara menggunakan tipe-tipe ini bakal dijelasin sama kaos ya.
Sampai sini ada yang bertanya? Oke, nampaknya belum ada ya. Iya, semoga nantinya masih pada ngerti semua ya. Oke, kita udah lewat tiga. Next, kita akan menuju ke kognitif. Ini lumayan panjang karena penjelasannya sih yang lumayan panjang. Kognitif itu apa? Ada kognitif aspek namanya ya. Ini biasa ditanyain di UTS-nya kayak gini. Kayak ada beberapa kognitif aspek sama disuruh jelasin soal-soal yang saya dapat kira-kira begitu sih. Jadi saya jelasin aja bagian kognitif aspeknya. Nah, yang pertama apa itu kognitif gitu loh. Kognitif aspek ini tuh cara kita eh, cara kita apa namanya? Buat webnya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Apa yang gimana jelasinnya? Agak susah juga wordplay-nya di sini. Yang penting webnya harus hmm, kayak membuat kita stick to the web gitu lah. Saya coba jelasin aja lah ya aspek-aspeknya. Mungkin nanti bakal bayang sendiri kognitif itu apa. Yang pertama itu ada attention, terus ada perception, memory, sama learning. Jadi ini itu apa? Kognitif aspeknya ada lima ya. Enam deh. Satu lagi problem solving sama decision making. Sorry, dia ada enam. Ini kognitif aspeknya. Terus kognitif aspek itu apa? Saya bakal jelasin satu-satu lah. Attention yang pertama. User itu ada limited attention. Too much happening on the screen will distract or overwhelm them. Contoh desain yang bagus itu kita highlight yang penting-penting aja gitu. Basically, intinya itu desain harus membantu pengguna fokus pada hal yang penting. Jangan terlalu banyak elemen atau clutter gitu. Next, ada perception. This is how users interpret information through their senses, mainly sight. Designers must make sure things like buttons, icons, and labels are easily seen and recognized. Ya, ini simpelnya itu penggunanya harus gampang tahu lah. Ini tombolnya itu buat apa. Ini pencet ini bakal keluar apa gitu. Biasanya yang kayak gini, itu kayak contoh, kita mau pencet send atau pencet nih audio. Aduh, nggak nampak ya di sini zoomnya. Kalau kita pencet audio atau mic atau unmute gitu kan, dia pasti ada logo mic-nya. Kita tahu logo mic itu tentang audio kita kan. Jadi secara refleks kita udah pasti tahu itu kalau kita pencet bakal ke mute. Sama ada video itu gambar kamera gitu kan. Jadi kalau kita pencet kita tahu itu nyalain atau matiin video. Jadi dengan kayak gini kan kita sebagai user nggak harus belajar terlalu banyak langsung tahu oh ini toggle-nya buat apa. Next itu ada memory. Good design reduces the need to remember things. Important info should be visible or autofill. Artinya ini, desain yang baik itu mengurangi beban ingatan. Jadi kita nggak harus ingat banyak-banyak. Informasi penting sebaiknya terlihat atau diisi otomatis. Nah, salah satu salah satu contoh kayak gini tuh kayak satu web yang kita harus pencet banyak banyak step lah buat keluarin satu barang gitu. Mungkin kita bisa bilang Bima yang lama kayak gitu. Ya kalau kita mau buka nilai kan dia harus pencet banyak gitu baru keluar. Nah itu not good design. Mungkin sekarang udah mendingan kan langsung pencet langsung keluar. Next itu learning. A well-designed interface should be easy to pick up even for first timers. Artinya kita bikin interface-nya gampang buat dipelajarin. Jangan bikin terlalu susah, terlalu rumit. Ya, kalau kalian mau lihat yang susah ya mungkin ada yang pernah main game yang kayak Eve Online gitu, yang UI-nya kecipun. Nah itu bukan good interface lah dapat dikatakan. Soalnya orang yang pertama masuk beneran nggak tahu apa-apa. Ini coba kita buka ya. Ya, kalau kita lihat interface yang kayak gini ya kan pasti pusing sendiri dong. Kalau ada website yang kayak gini pasti orang jarang yang pakai kan. Nah, ya itu salah satu yang kita bilang kita bikin interface-nya gampang dipelajarin gitu. Nextnya itu ada problem solving sama decision making, di mana design should help users find what they need and make choices easily. Intinya itu desain harus bantu biar kita user gampang buat kita cari yang kita mau, sama bikin keputusan juga mudah. Ya paling gampang itu kita saat kayak Shopee, Topen gitu.
Nah, sampai sini harusnya udah cukup buat kognitif aspeknya. Mungkin ada yang mau tanya? Oke, kalau belum ada, di sini ada ekstra sih satu. Cuman saya kurang ngerti gimana ini masukinnya nanti di soal. Ini ini contoh kognitif yang ada di sini. Cognitive frameworks. Ini mungkin keluar, mungkin nggak keluar. Tapi nanti kalau banyak yang butuh, saya masukin lagi ke Notion-nya. Saya cuma masukin satu yang lumayan sering keluar, ada mental models. Itu apa? Interface should match what user expect based on real world experiences. Di mana interface-nya itu harus sesuai dengan harapan pengguna berdasarkan pengalaman mereka. Kayak contoh tadi yang mic sama video gitu. Next, ini juga ada scope of execution and evaluation, information processing, distributed cognition, sama external cognition. Nah, oh masih ada satu lagi, embodied interaction. Ini saya jarang lihat di soal sih, jadi saya belum masukin. Ya kebanyakan masuk pasti yang kognitif aspek harusnya. Kalau jaga-jaga nanti aku bantu masukin lagi kok. Oke, untuk kognitif harusnya udah siap lah ya topiknya. Next, kita bakal ke social interaction. Ini hampir gak ada hafalan, cuman lebih ke yeping aja nanti. Oke, apa itu social interaction? Social interaction itu cara kita berkomunikasi sama bukan device, lebih ke cara kita komunikasi ke app atau web kita gitu. Kalau bahasa Inggris ini translation resminya itu kayak social interaction refers to how users connect, communicate, and influence each other through a digital product. It's about designing features that enable and enhance human-to-human interaction in a digital space. Ya, intinya cara kita komunikasi dengan device lah udah. Contoh-contoh dari social interaction ini ada ini yang lebih yang rincinya ya. Nanti ada yang tulang di nya. Kalau mau coba contoh-contohnya nanti hafal ini aja deh. Kalau basicnya ada satu communication tools di mana interface membuat kita bisa chat, komen, atau kasih feedback. Contohnya comment section di YouTube atau messaging app di Instagram gitu. Next ada sharing features di mana user bisa nge-share konten sama orang lain. Contohnya share button, yes. Next ada social feedback yaitu reaction atau like di mana user interact with each other content via likes, emojis, reaction, or ratings. Ini mirip-mirip sama yang di sini ya. Cuman by the way ini social interaction dia gak ada kata-kata istilah resminya gitu. Jadi mau pakai bahasa gimana pun harusnya boleh. Soalnya dari Binusnya sendiri juga mereka nggak ada kasih kayak istilah resminya. Nggak kayak yang golden rules gitu. Jadi harusnya kita pakai bahasa sendiri asal artinya masih sama boleh harusnya. Next, ada collaboration, di mana design let user work together in real time. Contohnya Google Docs atau Canva. Ya, kita bisa bikin satu desain atau satu dokumen gitu barengan gitu. Next, ada presence awareness, letting users know others are online or interacting. Ini biasa kayak kita mau ngechat orang kan, normal tuh dia online atau belum. Atau enggak ada typing gitu. Nah, ini tulang di nya contoh social interaction, ada memberi komen feedback, memberikan reaksi, membagikan konten, atau melakukan kolaborasi. Jadi nanti kalau ada soal kan ya, kayak tunjukkan social interaction yang ada di apa, Shopee gitu, kita bisa bilang share produk, kita bisa bilang memberikan review, rating gitu. Nah, ini ada sedikit ekstra. Ini soalnya ada di kisi-kisi yang global class ya, kalau nggak salah. Ada penjelasan-penjelasan beberapa tipe komunikasi. Yang pertama ada synchronous communication, yang kedua ada asynchronous communication. Kalau tiba-tiba keluar kan ditanya, apa itu synchronous sama asynchronous? Ya, ingat-ingat sedikit aja dari sini. Gampang sih. Yang penting synchronous itu real time, asynchronous itu nggak real time. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ini. Synchronous communication artinya real time communication where users interact at the same time. Fiturnya dia instant response, ada live presence awareness-nya, misalnya online atau enggak, sama require both users to be present at the same time. Contohnya ada live chat atau messaging.
ada video call, sama real time collaboration. Kalau contoh kemarin dibilang Shopee atau Tokopedia gitu kan, kita bisa bilang live atau enggak live TikTok Shop gitu lah. Itu salah satu sinkronos di mana terjadi barengan. Next ada asynchronous communication. Ini artinya communication that happens over time where users don't need to be online at the same time. Artinya dia komunikasi yang terjadi di mana dua usernya ini nggak harus online barengan gitu buat terjadi komunikasi ini. Next, itu fiturnya dia ada time delay between messages. Users can reply when convenient sama lebih fleksibel. Contohnya email, comment section, text apps, atau kalau mau pakai Shopee lagi, yang review. Yang review itu salah satu asynchronous communication. Kita taruh review kan, belum tentu tokonya lagi online, tapi tetap ada review. Nanti tokonya kapan-kapan bisa lihat, baca reviewnya ulang gitu. Itu asynchronous contohnya. Untuk social interaction, segini aja. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada chat ini. Bukannya ini buat istilah resminya, jenis komunikasi, GSLC, co-presence, gimana teknologi, jenis komunikasi, interaksi sosial, face to face. Oh, itu bukan istilah resmi, lebih ke apa sih namanya? Contoh-contoh dari communication bukan sih? Yang face to face conversation kan itu contoh dari synchronous communication. Real conversation, kalau nggak salah synchronous juga. Co-presence sama social engagement, seingatku asynchronous. Sabar ya, saya coba cari tahu dulu. Soalnya yang saya dapat materinya nggak ada istilah. Terus aku juga ada konsul ke dosen saya. Dia bilang kalau yang ini nanti lebih ke cara kita menjelaskan social interactionnya gimana sih. Jadi jangan terlalu pikirin ke istilah resminya. Tapi kalau masih mau tahu, sabar ya. Untuk golden rule harus dihafal mati ya. Ada yang tanya ya. Golden rule harus dihafal mati. Paling kalau mau hafal ya golden rule-nya beberapa lah ya. Mungkin ditanyanya cuma dua atau tiga. Kalau mau aman hafal semua. Tapi ini pun golden rule belum tentu keluar ya. Cuman gara-gara banyak diajarin sama dia banyak. Dia ada keluar juga di kisi-kisi global. Jadi saya sekalian masukin ke sini. Sorry ya, aku mau coba cari tahu tentang yang jenis komunikasi yang istilah resmi ini nih. Hmm. Saya coba save dulu lah ya, yang ininya. Biar nanti saya bisa tambahin lagi ke Notion-nya, siapa tahu ada yang butuh. Oke, aku coba jelasin lah ya, yang tentang face to face ini. Kalau berdasarkan social interaction kita. Yang pertama face to face, udah pasti synchronous communication. Ini terjadi langsung. Kayak contoh, aku lagi ngomong ke satu orang yang ada di sampingku gini. Itu face to face. Yang kedua ada remote, dia bisa sinkronus, bisa juga asinkronus. Contohnya, eh, kita ngechat, itu kan asinkronus. Tapi itu tetap remote conversation. Kalau sinkronusnya, video call atau Zoom kayak gini, ini asinkronus social interactionnya. Kalau co-presence, itu dia lebih kayak, gimana ya, eh penam cara jelasinnya lebih kayak penamain Roblox, nggak?
Kayak gitu, ada satu space di mana orang bareng-bareng gitu lah. Sehingga co-presence itu kira-kira seperti itu ya. Aku coba setting lagi, harusnya benar co-presence itu di mana orang-orang di satu space kelihatannya seperti bersama gitu. Feeling of togetherness. Dan yang terakhir ada social engagement, itu lebih bukan jenis komunikasi, tapi social engagement ini lebih ke derajat partisipasi sosial, ngerti gak? Kayak berapa social engagement post ini, ada 1.000 view, 50 like. Nah, itu artinya social engagement dari post itu. Dia bukan termasuk communication atau apa. Kalau istilahnya aja ya, dalam istilah social engagement itu biasa orang kayak influencer pakai buat tanya nih, post aku social engagementnya gimana gitu. Oh, ini udah 100.000 view, like-nya udah 50.000 gitu. Kira-kira begitu. Udah jelas belum siapa ini? Kak Surya. Aman, oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi yang interaksi sosial ini? Oh, aku baru sadar di atasnya dia juga ada bilang nih, yang co-presence gimana teknologi membantu orang beraktivitas dalam space yang sama. Ini bisa, kalau nggak salah bisa pakai yang apa Roblox tadi deh. Jadi kayak kalau nggak salah kemarin juga ada deh yang wisuda di Minecraft gitu. Itu salah satu contoh komunikasi interaksi sosial yang co-presence juga. Udah harusnya segitu aja untuk social interaction. Next ada emotional interaction. Nah, di sini dia ada dua macam ya. Kalau lebih ditanyain dari UI-nya gimana, ada yang di sini. Kalau lebih ditanya kayak positif atau negatif feedback emosional yang dirasakan, ada di sini. Tapi kemungkinan besar yang ditanyain itu ada di bawah sini ya. Tapi kalau apa deh, saya bakal jelasin semuanya. Pertama, apa itu emotional interaction? Secara garis luas itu gimana satu aplikasi mengeluarkan emosi dari sebuah user gitu. Cara basically user merasa apa di saat menggunakan aplikasi tersebut atau perasaan apa yang bisa dikeluarkan aplikasi kepada user. Itu kira-kira emotional interaction. Yang dua jenis. Yang ini yang pertama itu emotional interaction yang dirasakan usernya ya kan, yang kayak ada positif ada negatifnya. Kalau contoh dari positif emotional interaction itu user merasa senang, merasa aman, sama dia merasa satisfied, tercukupi gitu. Yang negatif, yang merasa terfrustrasi, bingung, atau yang gak jelas gitu lah aplikasinya. Buat dia merasa gak jelas gitu. Nah, next ini lebih ke emotional, cara, sorry. Yang next ini itu lebih ke cara web atau app ini didesain berdasarkan emosi kita gitu. Harusnya ada di contoh latihan soal nanti. Yang pertama itu emotions and user experience. Artinya apa? Cara emosi menginfluence apa namanya? Menginfluence cara user melakukan sesuatu gitu lah. Yang next ada importance of recognizing facial expression, gestures, and tone. Ketiga, emotional response can shape long-term impression of a product. Ini artinya pentingnya buat tahu facial expression gimana, sama ini gimana emotional response bisa kasih produk ini lebih lama diterima masyarakat atau enggak gitu. Contohnya, a cheerful interface can make a user feel welcome and increase engagement. Nah, cara kita memainkan emosi ini menggunakan UX atau UI UX ini, itu kita bisa contohnya bikin satu interface yang kelihatannya bahagia banget, di mana orang yang buka, oh ini vibe-nya happy gitu. Atau kita bisa bikin satu interface yang vibe-nya ngeri buat film horor gitu. Oke, kalau nggak salah ada yang pakai ini kemarin kalau ada yang tahu film yang namanya Longlegs, mereka ada satu, kayaknya mereka ada satu web juga deh. Ya mereka bikin di mana vibe-nya itu ngeri banget gitu.
Nah, pas orang masuk ke sana kan mereka ke influence, oh ini kayaknya bakal ngeri nih produknya atau apanya gitu. Next itu ada expressive interfaces and emotional design, yang dimana interfaces that evoke emotion through visual, sound, or feedback, use of emoticon, animation, virtual agents, and present sound, sama feedback. Agak panjang buat dijelasin, tapi ada langsung kasih contohnya. A recycling bin animation when deleting file make the text feel satisfying. Jadi ini kita bikin kayak animasi-animasi yang berdasarkan yang kita pernah lihat secara langsung gitu, yang bikin pas kita pakai satu app itu jadi lebih fun gitu lah. Kayak contohnya yang ini recycling bin, kayak kita masukin barang ke dalam, aduh mana recycling di luar recycling bin gitu. Kalau kita pencet empty nanti tiba-tiba recycling bin ada animasi buat hilangin sampahnya. Nah itu bikin emosi kita kayak oh sampah-sampah yang ada di recycling bin udah dibuang, udah clear semua gitu. Nah, next, annoying interfaces. Poor design can trigger negative emotions like anger or stress. Causes unclear. Ya, yang ini sedikit berbeda ya sama yang tadi saya bilang. Ini lebih ke dari poor desainnya sendiri. Kayak errornya nggak jelas, stepnya banyak kompleks. Kalau yang tadi, kita itu mainin emosinya. Jadi kita emang sengaja bikin dia takut gitu, sengaja bikin dia ngeri. Kalau ini enggak, ini emang gara-gara desainnya jadi takut mau pakai gitu. Contohnya, a system that crash or give confusing error can frustrate users quickly. Ya, yang penting annoying interface ini bisa bikin kayak kita buka nih website satu. Nah, website tiba-tiba mati. Kita pasti frustrasi juga kan. Ini salah satu contoh dari yang annoying interface ini. Next, effective computing and emotional AI. Ini tuh teknologi yang bisa detect sama respon ke emosi manusia. Bisa lewat facial recognition, atau voice tone, atau biosensor. Nah, ini kemarin dosen saya ada bahas juga sedikit. Cuman ini jarang ada di website atau app ya. Cuman lebih ke kayak kalau ada orang tanyain tentang moral standing kamu terhadap sesuatu. Kemarin dosen saya ada tanya itu lebih ke kayak moral standing aku berdasar dari contoh kita buka TikTok nih. Kalau kita lagi senyum artinya algoritmanya tahu kita suka gitu. Jadi dia selalu tembakin kameranya ke kita. Nah, itu apa yang kita bisa rasakan terhadap algoritma itu gitu. Tapi kalau yang bagus, secara baik digunakan, ini contohnya, smartwatch detect stress and suggest breathing exercise. Dia bisa tahu dari detak jantung kita, oh kita lagi stres. Atau dari gerak-gerik kita kan kita lagi stres, terus kasih breathing exercise buat kita calm down gitu. Jadi ini biasanya keluar buat kayak pertanyaan moral-moral gitu sih. Next, ada persuasive technology. System designed to change user behavior through emotion. Ya, jadi ya mau tanya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ya, next ada use reminders, pop-ups, feedback, or gamification to influence actions. Contohnya, one click buy makes purchasing easy and emotionally tempting. Nah, ini biasanya itu taktik-taktik yang digunakan oleh shop online gitu lah, e-commerce gitu. Apa itu persuasive teknologi? Persuasive teknologi itu teknologi yang bikin yang kayak menghasut kita gitu kayak, oh contoh beli lebih banyak atau stay di sini lebih lama gitu. Kalau contoh persuasive teknologi dari TikTok itu kita tiap scroll pasti keluar video baru gitu. Jadi kita selalu di feed sama video-video. Kita scroll langsung ada, langsung ada, langsung ada. Itu nonstop itu. Itu salah satu contoh persuasive teknologi buat kita tetap mau di app itu. Next, ada yang terakhir ada anthropomorph apa anthropomorphism. Itu giving technologies human-like traits, make system feel more friendly and engaging, sama common in robots, virtual assistant, or children learning tools. Ini lebih kayak kita bikin sebuah produk atau UI UX kita mirip barang yang asli. Iya, kalau dilihat kayak agak ngulang-ngulang dari tadi, ya karena emang ini kebanyakan dari awal sampai bawah semuanya berhubungan lah ya. Jadi kayak contoh eh, interaction ini sama interaction itu dari atas dari golden rule-nya ada, bawah-bawahnya ada gitu semua. Jadi yang ini
Contohnya itu robotoid that praises kids when they answer correctly. Ini satu robot, dia menyerupai anjing yang kalau contohnya anjing robot ini bisa kasih kuis lah ke anak kecil. Anak kecilnya bener. Dia bakal bilang good job atau gimana gitu. Atau mungkin ngegonggong seneng gitu lah. Ini bikin kayak anak kecilnya lebih trust gitu ke robotnya. Karena dia lebih mirip manusia. Salah, sorry. Ini bukan mirip barang yang ada di dunia asli, sorry ya guys. Ini lebih mirip manusia. Ini biasa yang ada di robot buat dia mirip ke manusia. Sorry, sorry. Anthropomorphism ini buat UI virtual assistant mirip manusia. Contohnya karakter AI. Udah, gampangnya begitu. Ini juga contoh di robot. Oke, ada yang chat tadi ya, sabar. Itu guys, boleh bantu cross check kisi-kisi dosen HCI. Ya, study case benar. Nanti kita ada bahas itu. User experience, desirable, undesirable. Ya, ini lebih ke nanti yang good and poor design. Nanti aku bakal masukin tabel gedenya kok di Notion-nya. Ada usability goal, udah tadi. Interaction types, yang ini udah. Ada jenis interface. Oh, ini nanti kita masih belum masuk. Jenis komunikasi pada face to face in remote. Oh, oke. Nampaknya nanti ya penjelasan-penjelasan yang face to face ini aku harus masukin lah ya ke Notion-nya. Soalnya di kisi-kisi aku gak ada. Next ada emotion design yang ini ada prinsip desain UI menurut Schneiderman. Yang ini yang golden rule tadi. Oke, so far hampir mirip ya. Bukan hampir, hampir sama semua sih. Kecuali yang jenis yang interaksi sosial kurang yang ini face to face, remote dan lain-lain. Bentar saya tambahin. Aduh, saya tambahin ke notepad dulu lah ya. Oke. Nanti mungkin untuk revisi dari dosennya, yang dosen yang udah direvisi bakal saya kirim lah ya. Oke, untuk yang usul interaksinya ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita next lah ya. Ini udah last soalnya. Interface yang tadi, yang ini. Eh, Dikasih masalah, disuruh bikin solusi website ini pakai interface apa. Ini lebih ke nanti kita ya pilih sendiri. Cuman aku bakal jelasin interface ada apa aja sama dia itu apa, interface apa gitu. Kayak VR itu apa, GUI itu apa. Nih dia banyak nih. Aku singkat-singkat aja jelasinnya karena kita bosan jelas mau pakai. Tapi secara garis besar ada pertama command line interface itu terminal. Perjelasan singkatnya itu dia kayak terminal gitu. Contohnya typing once to list files in terminal. Next itu ada GUI, graphical user interface. Ini kita udah pernah belajar di PDM ya. Dia biasa based on Windows, icons, menus, and pointers. Biasanya contohnya itu menggunakan mouse buat buka folder, ngetik icon, browse menu. Ini GUI. Next ada multimedia interface, gabungan antara teks, foto, video gitu sama animasi. Contohnya ada interactive tutorial app. Next ada VR. Ya, VR harusnya udah pada tahu lah itu apa. Yang pakai kacamata 3D itu. Contohnya Flight Simulator atau VR game kayak Beat Saber. Next ada Information Visualization Interface. Ini agak lebih ribet sedikit. Ini menunjukkan data-data lewat grafik atau map gitu. Contohnya yang Google Analytics Dashboard. Ini kalau nggak salah biasa pakai di apa namanya form gitu, Google Form. Yang inilah Google Analytics ini. Next itu ada web interface, itu website atau web apps paling sering dipakai. Contohnya Gmail atau Google Docs atau apapun sih di sini banyak web app interface. Next ada consumer electronics interface. Ini phone in device like TV, washing machine, or remote control. Ini lebih ke interface yang ada cuma di elektronik. Ya contoh air fryer ada layar kecil gitu kan. Terus dia ada angka-angka gitu interface. Nah itu
termasuk ke consumer electronic interface. Nah, ini example-nya interface on a microwave or TV remote. Next, ada mobile interface. Ini interface yang didesain buat HP. Contohnya apa ya? WA, ada WA, IG, TikTok gitu. Next, ada speech interface. User di mana user interact pakai speech command ya. Contohnya Siri, Google Assistant. Ini pasti banyak sering kepake. Sekarang juga GPT juga bisa pakai speech assistant gini. Next, ada pen interface. Contohnya Samsung Note with S Pen, atau yang paling sering kepake di sini ada satu nih, yang whiteboard, yang mungkin pakai pena tablet yang kayak gini. Ya, yang kayak gini itu namanya pen interface. Atau kalau orang pernah main apa namanya game yang namanya Osu juga pakai yang kayak gini nih. Itu pen interface namanya ya. Next ada touch interface. Ini juga biasanya di HP, tapi bisa juga di yang kayak ATM. Yang penting apapun yang bisa disentuh. Itu ada, itu touch interface gitu. Next ini agak jarang kepake, Air-based gesture interface. Ini soalnya udah lama, jarang lama nggak dipakai. Ada sih Nintendo Switch lah. Tapi kayak Wii Remote yang Wii Sport gitu, atau enggak yang Xbox Kinect. Ini biasa yang kayak sport game dulu yang dicolok ke TV gitu. Ini yang Air-based gesture interface. Next itu ada haptic interface. Penting dia interface yang kasih tactile feedback kayak vibration atau gimana. Contohnya ya HP dekat-dekat itu haptic interface. Contoh dari haptic interface maksudku. Next itu ada multimodal interface, yaitu menggabungkan beberapa input-output gitu. Jadi kita kayak contoh pakai voice sama touchscreen di satu dashboard smart card. Next ada shareable interface. Nah ini dulu seingatku ada pernah dipakai pas COVID yang ini yang smartboard gini di classroom. Tapi ini kalau udah kayak agak obscure gitu interface-nya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, pakai yang lebih napa aja kayak web interface gitu kalau mau jawabnya ya. Cuman ini saya masukin semua yang ada di Be My biar kalaupun tiba-tiba ada keluar setidaknya ada pernah baca gitu lah. Kayak tiba-tiba oh tunjukkan tangible interface gimana gitu. Pasti minimal udah pernah dengar gitu. Ya next itu tangible interface itu kayak physical objects. Contohnya ada blocks on a smart table that control animation. Atau kalau nggak salah ini juga biasa ada yang kayak mainan apa sih? Mainan yang kayak kalau nggak salah di mall gitu yang basin terus penuh dengan pasir kan terus pasirnya kita gerakin gimana nanti ada satu proyektor yang bikin dia beda-beda apa bisa layout tanahnya bisa berubah gitu baru next ada augmented sama mixed reality ini paling gampang Pokemon Go harusnya banyak yang udah tahu Pokemon Go atau AR Maps atau dulu juga ada yang pakai buat apa namanya stiker kayak kartu-kartu AR gitu yang kita scan nanti keluar AR-nya. Ada juga yang pakai ini. Next ada wearable interface, paling gampang smartwatch atau fitness band. Ada juga sekarang yang baru yang lumayan booming, yang smart ring, ya kan? Baru next ada robotic interface, di mana robot bisa interact. Contohnya Roomba, eh yang buat bersihin, yang vacuum robot yang biasa nanti keliling, terus dia bersih-bersihin. Next ada brain computer interface, ini udah obscure banget sih, jarang pakai. Controlling a cursor by thinking, BCI headset. Eh, ini kayak hampir nggak pernah kepake, tapi kalau nggak salah ada juga yang pernah pakai ini buat main game. Kalau pernah lihat streamer yang di sininya ada kayak topeng gitu, terus mereka gerakin karakternya dari pakai otak mereka ya itu brain computer interface. Kecuali ditanyain harusnya ini nggak keluar. Dan ada bonus natural user interfaces yang interact secara natural. Contohnya eh, kita senyum ke kamera tiba-tiba ke unlock atau kita pakai gesture gini atau nggak apa lagi gesture buat ganti musik gitu ya jadi untuk interface ini lebih ke kalau berdasarkan kisi-kisi kita sih nanti cuma disuruh oh untuk kasus kayak gini
bagusnya interface apa. Kita bisa bilang aja, oh bagusnya web, bagusnya mobile, gimana gitu. Yang besar-besar aja lah yang kayak OpenGUI, web interface, mobile interface yang lumayan dipahamin. Yang lain-lain yang udah mulai hampir nggak pernah dipakai kayak Airbase, eh PCI gini ini nggak gitu harus didalamin, cukup tahu aja lah. Soalnya kalau emang keluar ya setidaknya ada sedikit pengetahuan bisa di-yapping juga nanti. Untuk base case-nya harusnya udah semua deh. Iya, untuk materi-materinya, penjelasannya harusnya udah sampai sini. Ini sisa nanti latihan soal akan dilanjutin sama Kak Asia untuk latihan soalnya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain apapun lah dari sini. Bisa langsung lewat chat atau raise hand. Langsung buat tanya yang ini sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke. Saya tunggu sampai jam 6 lah ya. Oke. Nampaknya nggak ada ya. Paling bentar lagi saya akan serahkan kepada Kak Aus ya untuk lanjutkan mengenai latihan soalnya atau contoh latihan soalnya. Dan saya ini dulu. Oke, teman-teman. Karena nggak ada yang mau nanya, aku langsung mulai ke pembahasan latihan soalnya aja ya. Jadi sebelum mulai, aku mau nih dulu ngejelasin kalau misalkan ini kan use case-nya kita dapat kisi-kisinya itu ada yang reguler, ada yang global. Nah, sebenarnya semalam itu, sorry, sebentar aku setup screen dulu ya. Wait, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Nah, jadi itu semalam aku dapat kisi-kisi itu dari aku juga nanya-nanya Melvin. Nah, kita tuh dapat kisi-kisi sebenarnya latihan soalnya itu ada dua, ada yang global dan ada yang reguler. Nah, karena kita kebanyakan mayoritas ini kan pastinya kelas reguler ya. Jadi aku decide buat sekarang bahasnya buat reguler aja. Cuman nanti di Notion aku bakal include lagi yang versi latihan soal global. Karena takutnya nanti kalau misalnya di sini dibahas yang global dan kepanjangan takutnya waktunya juga nggak cukup. Jadi nanti tuh aku bakal include ke Notion aja. Nah, kita lihat dulu soalnya. Jadi kurang lebih ya dari eh, contoh soal yang aku apa contoh soal yang aku dapat ini kurang lebih mirip-mirip sama yang aku ulangan soal tahun lalu. Kurang lebih ya mirip banget sih. Dari kayak kalian nanti di awal-awal tuh kalian bakal dijelasin kayak dikasih pilihan. Kalian mau milih kayak aplikasi atau web application kayak apa yang kalian mau jadiin kayak referensi. Nah, di sini aku bakal pakai referensinya itu Shopee ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya di pas ngerjain soal boleh pakai referensi lain juga, nggak usah ngikutin aku. Oke, pertama, sebentar. Nah, nanti itu dikasih tahu dulu, kayak pilihan salah satu aplikasi e-commerce atau web application atau mobile application yang kita bakal jadiin sebagai referensi jawaban kita. Nah, soal yang bakal ditanya itu kurang lebih setara kayak teori yang udah dibahas sama si Malvin tadi.
Jadi kayak dari prinsip dasar nanti kita jelasin kayak apa yang termasuk ke contoh dari prinsip dasar ini. Jadi kalau misalnya visibility, sorry. Jadi kan soal pertama ini sebagai pengguna Anda tentu pernah melakukan suatu aktivitas seperti browsing barang, melakukan pembelian atau bahkan berkomunikasi. Anda akan melakukan analisis untuk bagian berikut. Nah, jadi soal pertamanya itu kita disuruh jelasin apa aja desain prinsipal yang ada di aplikasi referensi yang kita pilih itu. Nah, kan desain prinsipal tadi itu ada 5, visibility, feedback, konsistensi, constraints, dan affordance. Aku bakal bahas dari visibility. Sorry, ini aku ganti ke screen share ya biar bisa lihat samping-samping. Oke, harusnya kelihatan dua-duanya ya. Oke. Oke, dari segi visibility, aku mau bahas dulu. Nah, dari visibility ini kita tahu kalau misalkan UI dari aplikasi web atau mobile app itu tuh harus jelas dan kayak kelihatan gitu kita mau ngapain. Jadi kayak pertama search bar pasti itu paling di atas mau kita lihat di mobile application atau web application. Biar kita tuh tahu kayak oh kita tuh mau nyari barang di sini biar gampang juga. Sebenarnya visibility ini simpelnya eh, UI awal yang desain principle yang bakal ngebantu user untuk navigasi pada awal ngelihat UI-nya itu. Jadi kalau misalkan di HP itu kita kan bisa dikasih navigasi bar bawah. Nah di bawah itu ada homepage, ada user dan juga card, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk feedback itu sesuai yang tadi Melvin bilang, itu memberikan respon kepada user saat kita kayak melakukan suatu aksi. Contohnya nih, kita sebentar ya, aku cek dulu bisa nggak? Misalkan kita ngeklik nih, milih topi. Nah, biasanya tuh di bawah-bawah sini ada kupon. Oke, di sini nggak ada. Wait. Oke, nggak usah itu deh. Ini aja. Misalnya kita klik paket diskon nih. Kalau misalnya kita klik paket diskon ini, kita bakal dapat feedback. Oke, kayak aku nggak gara-gara nggak login akun deh. Ya, kayaknya karena nggak login akun makanya nggak bisa. Sebentar ya. Aku bahas yang lain dulu deh. Yang feedback nanti aku bahas setelah ini. Kita bahas yang konsistensi dulu. Nah, kalau konsistensi ini ngejaga biar UI di aplikasi ini kayak contoh Shopee, biar kelihatan tuh selalu kayak similar atau perbedaan itu nggak ada jauh. Jadi kalau misalkan di Shopee ini kan kita tahu tema utama warna itu oranye. Kalau misalkan tiba-tiba kita berubah page ke page kedua atau page ketiga dan tiba-tiba elemen-elemen itu berubah kayak misalnya tiba-tiba jadi warna biru atau hijau itu pasti aneh banget. Makanya konsistensi itu penting banget dalam web application atau mobile application. Nah, kedua constraint. Constraint itu masuk keempat. Nah, constraint ini bilangnya itu memberi batasan itu benar, cuman bilangnya lebih simpel itu biar user itu kayak tahu kalau misalkan hal yang dilakukannya itu kayak salah atau nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya kita mau login nih, login di Shopee. Kalau misalnya kita masukin format nomor handphone yang salah, misalkan kayak 813, kita tambahin nomor kayak 4 nomor lagi. Nah, kalau misalnya kita coba login nih, dia tuh bakal kasih tahu kalau kita itu ada yang salah kayak di antara akun atau password. Nah, makanya di desain prinsipal itu ada constraints. Jadi kayak ngasih tahu kalau misalkan user ini ada kayak masukin akun nomor yang salah, nanti dikasih tahu kayak oh, nomor kamu salah, coba benerin lagi. Mungkin ada typo ataupun ada kurang ngetik apa gitu. Aku sekalian masuk dulu. Nah, kelima affordance. Elemen-elemen antarmuka didesain sedemikian rupa sehingga fungsinya terlihat jelas. Nah, elemen-elemen itu maksudnya gimana sih kayak fungsinya itu? Contohnya itu kayak kalau kita mau beli barang, kita tuh pasti bakal kayak tombol buying itu bakal di highlight kayak warnanya itu pasti akan berbeda dengan warna-warna template yang lain. Nah, contohnya kayak gini nih. Tombol belinya itu dikasih kayak warna oranye yang kayak secara visual itu ngasih highlight kalau kita mau beli barang, kita tuh bisa klik lanjut dengan mencet tombol ini. Oke, aku balik lagi ke feedback. Eh, aku cari contohnya dulu ya.
Oke, kayak nggak ada deh. Tadi aku sempat lihat kayak ada di kupon, cuman kayak hilang. Oke, aku jelasin dulu. Feedback itu aplikasi memberikan respon yang jelas kepada pengguna atas setiap tindakan. Jadi kalau misalkan eh, di aplikasi di aplikasi Shopee yang HP itu setahu aku tuh kalau kalian misalkan nambah kayak barang belanjaan gitu ke keranjang. Nah, itu biasanya tuh bakalan muncul pop up atau kayak dikasih notifikasi kayak kalau misalkan barang yang kalian udah tambah ke keranjang itu berhasil. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya buat yang nomor satu ini kalian tinggal inget-inget aja kayak desain prinsipalnya itu apa aja kan ada 5 tuh. Nah setelah itu kalian tinggal sesuaiin teori dasarnya itu dengan referensi aplikasi yang kalian pilih. Simpel kayak gitu ya buat jawab nomor satu. Nah kedua, jasa interaction design yang diberlakukan pada aplikasi yang dipilih dan berikan contohnya. Nah di sini aku ambil ada dua, itu direct manipulation sama menu selection. Sekarang ini aku jelasin harus kayak pakai versi handphone sih untuk direct manipulation. Cuman kurang lebih direct manipulation itu penggunanya itu berinteraksi dengan contohnya itu swipe kalau dalam menggunakan yang mobile application ya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang aplikasi Shopee ini, aku buka dulu di HP ya. Aku nggak bisa kasih lihat launch creature, paling aku kasih lihat pakai ini aja yang webcam webcamku. Sebentar. Nah, contohnya kalau misalkan kalian pakai aplikasi Shopee, nah kalian tuh bisa melakukan direct manipulation kayak gini. Bentar. Kelihatan nggak ya? Jadi kayak kalian bisa nge-swipe gambar ke, ke samping, atau kalian juga bisa zoom. Ya, kalian juga bisa zoom. Nah, itu direct manipulation. Nah, yang kedua ada menu selection. Sekarang ini menu selection juga masuknya di HP. Jadi kalau misalkan kalian buka Shopee pertama kali tuh, kalian bakal dapat UI-nya itu ada navigasi bawah. Nah, itu menu selection tuh ada di bawah. Ada kayak profile, home, aduh, ada kayak profile, home, atau cart. Nah, itu menu selection. Jadi itu pengguna yang baru masuk aplikasi Shopee bisa langsung berinteraksi dengan kayak menu-menu yang lain kayak home page atau kayak profile. Nah, selanjutnya ada jelasin kognitif aspek yang diberlakukan pada aplikasi yang dipilih dan berikan contohnya. Kognitif aspek tadi, sebentar aku cek dulu ada berapa, aku agak lupa. So, aku ada 5 ya. Ya ada 5. Ini sebenarnya kalian bebas mau milih pakai yang mana aja, cuman aku kemarin ngerjain itu pakai yang attention, memory, dan learning. Nah, untuk attention, Shopee itu kalau misalnya Shopee ini kalau ngebuat UI, dia tuh tata letaknya itu dirancang biar pengguna itu bisa ngeliat kayak langsung promosi yang ada ataupun kayak voucher-voucher yang langsung ditawarin ke pengguna. Jadi tuh mereka langsung kayak eh dikasih di tampang depannya gitu. Jadi di halaman utama biasanya tuh ada kayak voucher ataupun produk-produk yang lagi menarik banget atau yang sering kamu cari. Biasanya kayak gitu. Kalau yang kedua itu memory. Nah, memory ini sebenarnya lebih simpel itu aku bilang kayak history. Jadi kalau misalkan kalian kayak nge-search barang. Nah, nanti dari history-history itu, kalian dari history-history yang karena sempat search sebelumnya, nanti bakal disimpan sama aplikasi dan bakal digunakan kayak untuk ngerekomendasiin barang-barang yang kalian cari. Contohnya kayak misalkan kamu lagi cari kamu lagi sering cari sepatu nih. Nanti kalau misalkan kamu buka aplikasi Shopee kamu lagi, dia bakal kayak langsung ngasih history ini kayak kamu baru lihat ini ataupun kayak daftar-daftar belanja, daftar-daftar belanjaan yang udah kamu masing keranjang. Nah, ketiga itu learning. Untuk learning itu sebenarnya ini kognitif aspek itu kan basically eh, kayak bilang bagaimana manusia bisa kayak bereaksi tentang UI ya. Bisa bilang gitu aja. Nah, learning ini itu maksudnya kayak segampang UI-nya itu segampang apa sih buat dipelajarin atau kayak gimana bilangnya? Kayak semudah apa untuk kita bisa pakai UI ini.
Kalau misalnya kita lihat UI dari Shopee sendiri, kita tuh bisa kayak kalau misalnya ini versi webnya ya, kita tuh kayak langsung dikasih tahu kayak untuk search barang di mana, kalau kita bisa mau lihat profil kita ada di mana, kalau misalnya kita mau lihat kayak cart atau bahan-bahan keranjang yang bahan barang-barang yang udah kita masukin keranjang di mana, itu tuh udah dikasih tahu. Jadi itu gampang banget buat dipelajarin. Jadi untuk kayak orang-orang yang baru makai aplikasi ini, mereka tuh langsung tahu gimana apa kayak tata letaknya tuh. Oh, UI yang ini untuk melakukan apa, UI yang ini untuk melakukan apa. Selanjutnya ada jelaskan social interaction yang dapat terjadi pada aplikasi yang dipilih dan diberikan contohnya. Oke, untuk aplikasi Shopee ini atau webnya itu ada fitur chat ya. Jadi pertama itu ada fitur chat. Nah, fitur chat ini termasuk ke social engagement. Jadi social engagement itu kalau yang aku tahu ya, dia tuh kurang lebih kayak WhatsApp ataupun kayak ya Twitter. Jadi kalau misalnya di WhatsApp itu kalian kan berinteraksi dengan satu orang. Nah, kurang lebih sama kayak di Shopee. Kalau misalkan kalian membeli barang nih, kalian kurang yakin. Nah, kalian tuh bisa ngechat penjual dan kayak nanya, misalkan kalian mau beli ukuran baju XL. Nah, XL ini ukurannya itu buat kira-kira yang tingginya berapa atau lingkar dadanya berapa. Jadi tuh ini ngebuat user atau pelanggan yang mau beli barang itu lebih yakin untuk membeli barang yang mau dibeli. Kedua, ada remote conversation, yaitu yang saya bilang fitur ulasan dan rating. Nah, kalau misalkan kalian mau beli barang juga di Shopee, kalian tuh bisa ngelihat kayak review-review yang udah dilakuin sama orang-orang sebelum kalian. Contohnya ini. Jadi ini tuh kurang lebih kayak ya kurang lebih kalau misalkan ini kayak forum sih. Kayak di Bima itu kan ada forum, kalian kayak berdiskusi. Nah, kurang lebih itu remote conversation yang ada di Shopee itu kayak begini. Jadi ada user sebelum kalian yang mau beli yang udah nggak beli barang dan mereka ngasih ulasan dan reviewnya. Nah, ulasan dan reviewnya ini biasanya kan dibaca-baca tuh sama orang lain atau kalian yang kayak mau beli barang. Nah, itu pastinya bakal kayak kayak ngebuat kalian tuh makin yakin kalau barang ini tuh secara oke karena udah banyak yang review atau udah banyak orang yang memberi ulasan ke produknya. Oke, lanjut ke soal yang dua. Berdasarkan aplikasi yang dipilih, Anda tentu pernah merasakan suatu pengalaman user experience pada aplikasi tersebut. Anda akan melakukan analisis untuk bagian berikut. eh Wait, ini kayak aku aduh, sorry, ada yang kehapus soalnya. Sebentar. Oh, usability goals, sabar. Aku masukin dulu. Aku kehapus kayak tadi. Oke, itu nanti aku tambahin nanti aja ya. Kita langsung bahas lagi. Nah, usability goals itu secara kayak balik kayak yang tadi aku bilang, kalian terserah mau milih yang mana aja. Itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Tapi yang di sini aku ambil itu ada tiga efektif sesuai sama yang diminta soalnya. Soalnya itu minta tiga usability goals. Nah, itu bisa yang aku masukin itu ada effectiveness, efisiensi, dan learnability. Nah, effectiveness itu pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk yang mereka butuhkan atau inginkan. Jadi kalian itu bentar, sebagai pelanggan kayak bilang gimana ya? Karena sebagai pelanggan itu ngerasa kayak UI ini tuh efektif nggak sih kayak kalau misalnya kalian mau nyari barang yang relevan atau kayak atau di filter ini tuh UI-nya itu efektif atau enggak. Jadi contohnya kalau misalkan kita beli di Shopee tuh, Shopee setahu aku ada kayak filter kayak yang relevan atau ada yang paling termurah atau termahal, sebentar. Misalkan sepatu. Nah, kalau sepatu ini kan kalian bisa lihat nih, kalau misalnya kalian mau nyari yang kayak terkait, kayak misalnya yang ini kalau terkait ini secara yang dikasih itu yang belakangan ini kalian sering cari sih. Tapi kan ini juga ada filter. Nah, dari filter ini kalian bisa lihat kayak efektifnya itu bagus gak sih? Kayak ini misalnya kalian mau cari yang terbaru, dia langsung nanti kayak ngasih lihat yang kayak kayak sepatu-sepatu yang terbaru itu kayak gimana sih? Kalau misalkan ada kayak sepatu sneaker Nike ataupun kayak kalau misalnya kita ke yang terlaris, kalian juga bisa lihat kayak oh ini udah banyak banget orang yang beli barang-barangnya. Selanjutnya ada efisiensi.
Nah, proses pembelian relatif cepat dan tidak rumit. Pengguna yang sudah memiliki akun dan menyiapkan alamat serta metode pembayaran dapat menyelesaikan transaksi dalam beberapa langkah saja. Jadi, eh kalau kita balik lagi ke referensi yang Shopee ini, kalian kalau misalnya beli barang, sebentar, bisa kita langsung check out aja nih. Kita langsung beli dengan voucher. Oke, pilih dulu, langsung check out. Nah, jadi kalau misalnya kita beli barang ini, kira-kira prosesnya itu bakal ribet nggak sih yang aplikasi yang kita pakai ini? Kalau misalnya kita pertama kali kita kayak mesen barang di Shopee ya, pastinya kita harus kayak masukin alamat kita, itu udah pasti banget. Masukin alamat ataupun kayak nomor kontak yang bisa dihubungin. Nah, tapi kalau misalnya kita udah melakukan pembelian kedua kita, itu alamat yang kita taruh sebelumnya itu udah bakal tersimpan. Jadi kalau kita misalkan mau mesen barang lagi dan mau check out, kita tinggal langsung kita langsung ini aja, langsung lanjut ke proses pembayaran dan nggak usah kita masukin alamat lagi. Kecuali kalau misalnya kita mau masukin alamat lain. Yang ketiga, learnability. Pengguna baru dapat dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa memerlukan banyak panduan. Nah, kayak yang tadi aku bilang, UI-nya itu usability goals-nya tercapai karena UI yang ditampilkan ke user itu mudah kayak dibuat dipelajarin atau di ngertiin. Kayak misalkan kalau kalian mau beli kayak barang-barang fashion, kita langsung bisa ke kategori fashion, ataupun kita mau beli kayak top up e-money atau top up game, kita bisa langsung ke bagian pusat tagihan dan tiket, dan juga yang lain. Nah, yang soalnya itu selanjutnya ada emotional interaction yang tercapai. Oke, untuk soal yang ini sebenarnya aku kurang ngerti yang diminta itu sebenarnya apa. Cuman seingatku kurang lebih tuh kayak kita ditanya sebagai user yang udah pernah pakai aplikasi ini, kayak respon kita itu sebenarnya apa sih tentang aplikasi ini. Jadi kayak basically untuk soal yang ini itu kalian tinggal ya nge-review aja. Jadi kalian review kayak Shopee ini sebenarnya aplikasinya bagus, cuma menurut saya ada minusnya di beberapa bagian. Mungkin servernya suka down atau misalkan kayak pencarian kategori yang kurang sesuai, contoh kayak gitu. Nah, selanjutnya ada buatkanlah rekomendasi tipe interaksi dan interface yang bisa Anda berikan jika seandainya aplikasi yang Anda pilih akan melakukan pembaruan. Berikan contoh dalam bentuk antarmuka tampilan minimal untuk dua fitur. Yang soal ini itu kita cuman disuruh, sebenarnya kita cuman kayak masukin contoh aja sih. Jadi kalau misalkan kalian misalkan nih ada yang mau jawab kayak, oh untuk aplikasi ini kalau misalkan ada pembaruan, aku pengen nambahin fitur augmented reality. Nah, masa augmented reality ini gimana? Jadi aku bisa ngeliat nih barang ini kalau misalkan aku letakin di kamarku atau misalkan eh, mau beli sepatu. Nah, sepatu ini kalau misalkan aku kayak cocokin di kakiku ini pakai augmented reality ini bisa nggak sih? Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk yang jawaban ini, Sarah, ya sebenarnya ya keseluruhan dari UTS ini yang penting kalian ngerti jawaban dasar, maksudnya kayak ngerti teori dasar dan kalian cuma tinggal kayak ngelanjutin itu. Jadi basically bener-bener yapping. Dan kayak untuk soalnya itu aku cuman soalnya itu aku cuma masukinnya kayak personalisasi pencarian yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian nih suka-suka kayak suka buat beli-beli barang atau kayak suka nyari barang ini, misalnya suka nyari barang sepatu contohnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian masuk lagi ke Shopee, Shopee tuh bakal langsung kayak ngasih rekomendasi kayak thumbnail-thumbnail produk yang sesuai sama pencaharian terakhir kalian. Nah, selanjutnya ada guna kayak aku nambahin fitur kolaborasi belanja. Sebenarnya kolaborasi belanja ini kurang lebih sama kayak yang fitur grup order yang ada di Grab. Jadi kalau misalnya kalian pakai aplikasi Grab itu, kalian pasti pernah ngalamin atau pernah pakai yang grup order. Sebenarnya yang grup order itu dipakai karena ini sih, karena dapatkan diskon doang. Cuman untuk di sini ini kan cuman contoh doang ya, contoh fitur. Jadi masukin apa aja yang ada di pikiran kalian. Jadi kalau di sini oke masukin kolaborasi belanja. Nah, Shopee ini nanti bakal ngadirin interaksi kolaboratif melalui fitur keranjang belanja bersama. Jadi kalau misalkan kalian nih ada kayak satu misalkan kalian ada keluarga yang suka beli-beli barang.
Nah, kalian tuh bisa langsung kayak, misalkan nih, kalian mau nitip barang ke cici kalian. Bilangnya mau, misalkan, Ci, aku mau nitip baju atau ini sekalian orderin dong. Nah, tapi eh cici kalian tuh nggak tahu kayak maksudnya, oh kayak baju atau sesuatu yang kalian mau tuh kayak gimana. Jadi itu kalian bisa pakai fitur kalau keranjang belanja bersama ini untuk kayak masukin order yang kalian order belanjaan yang kalian ingin ke keranjang yang sama. Contoh kayak gitu. Secara untuk soal use case begitu aja sih. Basically bener-bener teori-teori dasar yang kalian udah pelajarin tinggal kalian aplikasiin aja. Jadi kayak masih kayak analisis aja. Aku balik ke ini dulu sebentar. Oke, kira-kira kalian ada yang mau nanya nggak ya tentang use case? Sorry, tentang latihan soalnya. Sebentar ya, aku lihat dulu. Kak izin bertanya, ini dari siapa nih? Jovan Yeskil. Kak izin bertanya, nanti di soalnya bakal dikasih gambar tampilan websitenya atau hanya berdasarkan ingatan kita saja nih? Eh berdasarkan ingatan. Jadi di situ nggak dikasih gambar. Jadi kalau aku saranin ya referensi, singkatku sih referensinya kurang lebih sama kayak yang ada di contoh latihan soal ini. Di antara Tokopedia, Shopee, Blibli, ini apa ya? Zalora, Amazon, sama Steam. Di antara turut tiga empat lima. Dia ya, di antara enam ini. Jadi kalian kalau mau ya palingan ya aku saranin kalian pilihnya kayak Tokopedia atau Shopee aja karena lebih gampang buat dijadiin referensi daripada yang lain menurutku. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya? Perihal use case ya? Soal pasti study case kan Kak. Kalau itu aku kurang bisa jamin sih, soal aku agak lupa-lupa ingat. Cuman yang aku bisa pastiin itu eh yang latihan soal reguler itu kurang lebih udah bisa kayak ngebantu 70 ya 70% dari nilai UTS sih. Aku kurang yakin kalau misalnya itu benar-benar soal use case atau enggak. Cuman harusnya kalau misalkan itu enggak soal use case pun, itu palingan juga nanya-nanya kayak teori-teori dasarnya. Kayak yang tadi usability goals ada apa, design principles ada apa. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak pastiin belajaran teori dasar itu udah cukup. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, aku mau ngingetin eh, kisi-kisi latihan soalnya kan ada dua, yang global sama reguler. Itu nanti yang global bakal aku masukin Notion lagi. Nanti Notionnya bakal di-share juga kok. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Nanti paling aku tunggu sampai